Baik, dengan Mas Gunggung di sini. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa informasi mengenai bagaimana terapi olah nafas berbasis frekuensi yang saya kembangkan, yang disebut dengan breath cardial synchronization. Kita akan lihat pada pasien jantung koroner. Jadi semua data pasien ini dikirim ke saya harian, kadang-kadang 2-3 hari sekali untuk di-input, kemudian dihasilkan sebuah report analisa begitu menggunakan software Kubios. Ini bisa kita lihat data-data dari setiap tanggal. Jadi pasien Pak War ini menderita jantung koroner, kemudian hiperlipidemia, LDL-nya di atas 100, tepatnya 134, total kolesterolnya di atas 300, kemudian HDL-nya sangat rendah. Lalu kemudian observasi oleh dokter, jika dalam waktu 10 hari tidak ada perubahan, maka akan diobservasi lebih jauh lagi dengan Holter dan akan ada potensi untuk memasang ring. Oke, jadi semua raw data dari teknik ini, dari alat yang dia pakai yang menggunakan teknik pernafasan yang saya kembangkan ini, masuk semua di sini. Kemudian dibuka oleh Kubios, lalu saya masukkan ke dalam Excel. Di sini bisa kita lihat ada saraf parasimpatik, saraf simpatik, ada RR interval, RMSS dan sebagainya. Kemudian dari hasil ini bisa kita masukkan ke dalam analisa. Ini lebih enak. Jadi dari setiap pertemuan ini kemudian saya bikinkan average-nya, rata-ratanya. Di rata-rata nanti akan kebaca. Yang sebelah kanan ini adalah frekuensi yang tinggi, jadi frekuensi maksimum yang bisa diraih oleh alat yang sedang mengukur teknik pelatihan pernafasan pasien begitu. Karena normalnya parasimpatik ini bekerja pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Namun dengan teknik resonansi HF delta kita bisa menaikkan 0,4 ini hingga masuk ke frekuensi delta. Karena irisan antara jantung dengan otak pada jalur parasimpatik adalah delta. Delta itu dari 0,4 sampai dari 0,5 sampai 4 Hz. Oke. Nah, kalau sudah muncul angka-angka ini jadi lebih mudah. Kita bisa lihat hasil rata-rata average selama 19 kali pertemuan. Jadi pasien melakukan latihan selama 19 hari berturut-turut, 19 kali pertemuan. Hasilnya adalah PSNS itu parasimpatik. Parasimpatiknya di atas 0, simpatiknya di bawah 0, artinya stress indeksnya rendah sekali. Nilai-nilai normal value ini diambil dari beberapa referensi, seperti misalnya saya ambil dari heart rate variability, measurement and clinical utility. Jadi di sini disebutkan beberapa pemahaman istilah, kemudian nilai-nilai standar begitu, seperti misalnya saya ambil contoh, ini dia. Pada studi kasus, mereka yang nilai SDNN-nya kurang dari 50 milisecond itu berpotensi menderita jantung, kematian ya. Korelasinya seperti itu. Maka disarankan nilai dari SDNN ini, standar deviasi normal ke normal dalam prinsip heart rate variability, yang dihitung adalah jarak antara 2 detak atau jarak antara dari R ke R atau dari N ke N gitu. Nah, yang diharapkan adalah di atas 50 milisecond. Kemudian nilai-nilai dasar berikutnya adalah di sini kita bisa lihat untuk nilai dari VLF, ini dia. Nilai dari ln VLF atau logaritma VLF itu kurang dari 5,99. Itu apabila nilainya kurang dari 5,99, maka itu adalah prediktor untuk semua atau prediksi untuk semua penyebab dari kematian, termasuk infarction tuh jantung gitu ya. Jadi nilainya harus di atas 5,99 nilainya. Itu di sini ada banyak sekali, kita bisa ambil beberapa yang sudah saya summarize ya, saya sudah singkat di sini. Jadi untuk nilai rata-rata RR interval
itu 893 milisecond. Normalnya adalah 700 sampai 1200. Jadi artinya ini masuk pada wilayah normal untuk 19 kali pertemuan ini. Kemudian RMSSD juga nilai normalnya berdasarkan tabel ini untuk usia pasien 45 sampai 55 adalah 39,6. Ini nilainya 81,50. Jadi bagus sekali hasilnya. Jadi 19 kali pertemuan hasilnya powerful sekali. Oke, nilai SDNN yang tadi yang harus di atas 50, nilai pasien ini adalah 71,63. Ini nilai rata-rata selama 19 hari dia latihan. Kemudian detak jantungnya juga slow. Targetnya di bawah 76. Targetnya di bawah 76. Nah, ini tercapai yaitu 67,71. Ini target resting heart rate-nya. Ini bagus sekali. Kemudian normal value untuk VLF ya, jadi syaraf otonom di jantung itu ada 3. HF itu parasimpatik, LF itu simpatik, VLF itu neurohormonal. Nilai LAN-nya itu harus di atas 6, dan ini selama 19 kali pertemuan nilainya adalah 6,65, jadi green, lolos. Oke. Nah, kita akan lihat minimum frekuensi dari parasimpatiknya dan maksimum frekuensinya. Ada selisih 1,14. Itu kurang lebih sekitar 1300 sampai 1500 milisecond lah. Ini satuannya hertz. Pasien selama 19 kali pertemuan ini menghasilkan dominasi rasio normal standar pada posisi 1,64. Jadi artinya syarafnya simpatik tetapi dalam batas yang sangat normal sekali. Dalam batas yang sangat normal, tidak melonjak sampai 10 misalnya, atau 6 atau 7. Karena yang berusaha untuk dicapai pada teknik ini adalah kondisi responsif, reaktif, dan adaptif parasimpatik. Jadi apapun kondisi di mana seseorang itu melakukan aktivitas, maka saraf simpatiknya akan naik. Termasuk sakit, misalnya flu, pilek, demam, itu kan orang susah tidur, maka simpatiknya naik. Nah, analoginya sama seperti seseorang ingin kena virus flu begitu. Begitu virus flu masuk dalam tubuh manusia, maka dia harus secepatnya tubuhnya itu membangkitkan imunitas. Jadi imunitasnya itu harus reaktif, harus adaptif, harus responsif terhadap virus yang masuk. Tinggal nanti diadu saja siapa yang menang begitu. Nah, ini juga sama. Jadi kedua syaraf ini, simpatik parasimpatik, ini harus kejar-kejaran. Dan yang menang nanti targetnya adalah parasimpatik. Karena syaraf inilah yang berperan penting dalam proses recovery, regenerasi, rest, digest, dan seterusnya. Oke, jadi dengan nilai 1,64 pada latihan selama 19 hari ini, hasilnya cukup balance, tidak mencapai 2 karena targetnya adalah maksimal 2. Targetnya maksimal 2. Nah, sekarang kita lihat dari data ini apa yang bisa dibaca. Apa yang bisa dibaca dari data-data ini? Pertama, kita bisa lihat indeks stresnya. Ketika masuk ke dalam tabel, 0 ini adalah indeks stres netral. Jika di bawah 0 itu artinya stres, jika di atas 0 tidak stres. Jadi kita akan lihat kondisi parasimpatik. Yang biru ini parasimpatik. Jadi nilai parasimpatik semua di atas 0 semua. Artinya saraf parasimpatiknya bekerja secara baik sekali, begitu. Sementara saraf simpatik yang disebut dengan fight or flight saraf ini, atau biasa disebut sebagai saraf stres, nilainya di bawah 0. Nilainya di bawah 0 rata-rata. Artinya saraf penyebab stresnya itu tidak stres, berhasil ditekan, begitu maksudnya. Jadi maksud dari kurva ini seperti itu. Saraf simpatiknya berada di bawah 0 berarti berhasil ditekan. Kalau dia stres, maka nilai saraf simpatiknya itu akan ada di atas 0. Seperti contoh pada di sini. Ini berarti antara tanggal 5 sampai tanggal 9. Ada apa di situ? Kita bisa dianalisa. Antara tanggal 5 sampai tanggal 9, berarti di sini. Nah, 5 sampai 9. Nah, ini terlihat di sini. Di mana nilai rasio LF-HF-nya
selama 4 hari ini tinggi sekali, sampai 9,97. Jadi ini kondisi stres yang terus-menerus terjadi setiap hari dan tinggi, cukup tinggi. Jadi bisa kelihatan dari data. Ketika saya tanya ke pasiennya tanggal segitu, katanya kerjaan lagi banyak, katanya begitu. Oke, tidak apa-apa. Tapi kita bisa lihat. Lalu kita bisa lihat tren power spectral density atau fast Fourier transformnya. Nah, ini saya di sini memasukkan trend line untuk berbagai frekuensi dan rasio frekuensi pada syaraf otonom. Misalnya pada tren pergerakan nilai very low frekuensi, yaitu nilai kurang dari 0,04 Hz. Terlihat trennya naik membaik, kan nilai VLF ini harus tinggi, harus trennya membaik, nggak boleh turun. Kalau trennya turun berarti ada masalah sama jantung Anda. Kita lihat di sini kan jaraknya sedikit sekali, yang merah ini jedanya kan dengan garis hitamnya nih. Lalu makin ke sini garisnya makin lebar, artinya trennya menaik. Ini yang diharapkan. Juga berikutnya untuk yang HF. HF ini adalah parasimpatik. Jadi trennya ini nilainya adalah naik, artinya parasimpatiknya makin tinggi. Itu, parasimpatiknya makin tinggi. Rasionya makin rendah. Artinya kalau rasionya makin rendah, maka pasti nilai parasimpatiknya lebih besar dibandingkan nilai simpatiknya, begitu. Jadi lebih dominan lah istilahnya begitu di setiap tanggalnya. Kita bisa lihat juga ada trend time domain ini. SDNN tadi, masing-masing dari informasi ini punya nilai. Kapan waktu saya akan jelaskan secara lebih rinci. Yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa jika sudah ada data, kita jadi lebih mudah untuk menganalisa. Misalnya saya pengen lihat trend line dari SDNN-nya, yaitu standar deviasi dari jarak antara R ke R. Nah, lihat yang biru ini SDN-nya naik. Nah, artinya SDN-nya makin tinggi nilainya dari waktu ke waktu. Karena syaratnya adalah nilai normalnya harus di atas 50. Oke, kita pengen lihat lagi trend line yang lain. Misalnya PNN 50. PNN 50 itu maksudnya seberapa banyak 50 milisecond terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu. Nah, kita lihat di sini trennya untuk yang PNN 50. Ini garis yang putus-putusnya ini menaik. Ya, jadi trennya artinya semakin banyak variasi di atas 50 milisecond di dalam sebuah interval heart rate variability, artinya semakin baik. Oke, kita bisa lihat juga misalnya tren dari RMSSD. Ini adalah prediktor dari HRV. Jadi nilai HRV diambil dari sini. Nah, lihat nilai RMSSD-nya, garis patah-patah ini yang warna orange terus makin naik. Jadi artinya latihan ini menghasilkan perbaikan. Latihan ini menghasilkan perbaikan. Kita bisa lihat lagi yang lain, misalnya pergerakan rata-rata frekuensi saraf otonom. Frekuensi 0,4 itu frekuensi saraf parasimpatik. Tetapi di latihan breath cardial synchronization ini berhasil mengupgrade, meningkatkan kemampuan parasimpatik. Dilihat di sini garis yang hijau dengan beberapa banyak nilai ini adalah pergerakan frekuensi yang mampu dihasilkan oleh teknik olah napasnya, begitu. Sementara yang garis merah putus-putus adalah trennya. Jadi trennya makin naik. Kenapa makin naik? Karena resonansi HF delta. Anda bisa lihat pada video saya, video introduction itu, di mana resonansi yang terjadi antara jantung dengan otak itu berada pada frekuensi HF atau high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz dan delta yaitu 0,4 sampai 4 Hz. Irisannya ada di situ, maka saya sebut sebagai resonansi HF delta. Artinya kita harus tahu bahwa gelombang otak delta itu adalah gelombang di mana seseorang tidur nyenyak. Dan kita semua tahu ketika seorang tidur nyenyak, maka tubuhnya sedang melakukan proses recovery. Dan yang bertanggung jawab melakukan ini adalah saraf parasimpatik. Ketika seorang tidur nyenyak, tubuhnya melakukan proses rest, digest, recovery, regenerate, begitu. Melakukan semua perbaikan total yang dibutuhkan. Maka orang tidak boleh tidak tidur. Orang harus tidur, karena tidur tidak bisa digantikan. Itu. Nah, dengan teknik ini kita bisa membuat
gelombang otak kita masuk pada gelombang delta, tetapi kita sadar sepenuhnya. Itu yang tujuannya seperti itu nanti, sadar sepenuhnya, sehingga kita tetap masuk pada proses recovery, regenerate, tapi dengan full kesadaran. Ini terlihat di sini. Trennya menaik, pergerakan rata-rata frekuensi saraf otonomnya. Oke, kita bisa lihat juga tren detak jantungnya. Detak jantungnya ini relatif stabil ya, tidak ada lonjakan-lonjakan seperti halnya orang yang sedang berolahraga atau berlatih pernafasan biasa begitu. Ini, jadi kita bisa lihat pergerakan ini stabil sekali antara 60 sampai 80. Ya. Jadi artinya latihan ini, teknik ini tidak membebani kerja jantung sama sekali. Memang ini sedang dipakai untuk mengobati masalah pada jantung begitu. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi tren yang up. Tren up itu maksudnya begini. Jadi dalam pembacaan menggunakan software Cubios itu saya mengatur range frekuensi parasimpatiknya dari 0,15 sampai 2 Hz. Saya mengatur sampai 2 Hz range-nya. Karena normalnya itu dari 0,15 hanya sampai 0,4 Hz. Tapi saya pengen tarik sampai 2 Hz untuk mengetahui bahwa latihan ini menghasilkan frekuensi berapa begitu. Jelas ya? Nah, jadi di sini kelihatan ketika frekuensinya ditarik sampai 2 Hz, trendline up ini semua nilai-nilainya berubah dan kecenderungannya pun sama. Kita bisa memunculkan trendline untuk melihat nilai-nilai dari misalnya HF ini parasimpatik. Nah, kecenderungan HF-nya menaik. Kita bisa lihat lagi nilai yang lain, misalnya rasio LFHF menurun. Kalau menurun artinya parasimpatiknya lebih dominan dibandingkan simpatiknya. Itu. Jadi dengan adanya data-data harian ini yang kemudian saya masukkan sebagai analisa, maka akan sangat membantu seseorang untuk menjadi lebih baik. Seperti apa teknik breath cardio synchronization itu Anda bisa melihat di YouTube. Kemudian Anda ketik saja dengan kata kunci breath cardio synchronization, keluar dengan sendirinya. Nah, hasilnya muncul di sini. Anda tinggal klik di sini, maka dia akan muncul video selama 5 menit yang menjelaskan apa itu. Oke, terima kasih banyak. Dengan Mas Gunggung di sini, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat. Jagalah selalu kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih.